Kita langsung bahas soal pertama ya. Pak Idam adalah guru yang lingkungan sekolah tempatnya mengajar merupakan area persawahan dengan mayoritas pekerjaan orang tua adalah petani. Pada pertemuan yang akan datang, Pak Idam akan mengajak peserta didiknya belajar materi luas persegi panjang. Desain pembelajaran yang dilakukan Pak Idam yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didiknya adalah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kakak bisa menjeda video ini sementara waktu jika kakak ingin mencoba mengerjakan soal ini sendiri terlebih dahulu. Inti dari soal tersebut adalah bagaimana Pak Idam sebagai seorang guru merancang pembelajarannya sesuai kondisi lingkungan di sekitarnya yang berupa persawahan. Pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi tersebut adalah pembelajaran kontekstual, yaitu guru perlu mengaitkan materi pembelajaran yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Kita lihat masing-masing opsi jawaban. Opsi A menjelaskan cara menentukan luas persegi panjang, kemudian meminta semua peserta didiknya mengerjakan soal latihan. Ini jelas bukan pembelajaran kontekstual, melainkan pembelajaran tradisional. Opsi B mengajak peserta didiknya belajar di luar dengan mengamati petak sawah yang berbentuk persegi panjang dan mengukur panjang, lebar, serta luas petak sawah. Nah, ini termasuk pembelajaran kontekstual karena siswa pasti sudah akrab dengan petak sawah yang umumnya berbentuk persegi panjang. Maka guru bisa menghubungkan konsep abstrak luas persegi panjang dengan yang siswa lihat dan pahami sehari-hari. Dengan mengukur petak sawah secara langsung, siswa akan menerapkan rumus panjang, lebar, dan luas secara praktis. Hal ini akan memperkuat pemahaman mereka tentang pembelajaran yang dilakukan. Jadi opsi B ini adalah jawaban yang tepat. Tapi kita tetap lihat mengapa opsi selanjutnya bukan jawaban yang tepat. Opsi C menampilkan slide presentasi bangun persegi panjang dan contoh menghitung luas persegi panjang. Ini termasuk model pembelajaran pasif dan tidak menghubungkan materi dengan lingkungan terdekat siswa. Opsi D mengajak peserta didik berdiskusi di kelas tentang soal-soal keliling persegi panjang di sawah. Jawaban ini juga tidak menunjukkan pendekatan kontekstual. Selain itu, fokus pada jawaban ini adalah keliling, bukan luas, jadi berbeda pembelajaran. Opsi E mengajak peserta didiknya melihat tayangan video di sawah tentang permainan sepak bola dan streaming video. Jawaban ini tidak relevan dengan konsep luas persegi panjang dan justru akan mengalihkan perhatian dari tujuan pembelajaran. Kita lanjut membahas soal kedua. Peserta didik sedang membaca teks informasi tentang kebersihan diri. Guru meminta peserta didik mendata kosakata baru terkait topik tersebut. Kemudian, peserta didik membacakan kosakata tersebut di depan kelas. Beberapa peserta tidak fasih membacakannya, tetapi sebagian besar peserta didik masih kesulitan. Umpan balik yang sesuai dengan situasi tersebut adalah, sebelum kita lihat opsi jawaban, sebaiknya kita harus memahami dahulu apa itu umpan balik. Jadi umpan balik dari guru adalah informasi yang diberikan kepada siswa mengenai kinerja, pemahaman, atau hasil belajar mereka. Tujuannya adalah untuk membantu siswa memahami apa yang sudah mereka kuasai, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana cara memperbaikinya. Paling umum, umpan balik dari guru itu dapat berupa pemberian komentar, nilai, atau saran atas pekerjaan siswa. Kita cek pada masing-masing opsi jawaban mana yang termasuk umpan balik. Opsi pertama, memotivasi peserta didik agar bisa membaca cepat. Motivasi ini merupakan salah satu bentuk umpan balik terhadap kesulitan siswa. Opsi kedua, menyampaikan evaluasi pembelajaran pada hari itu. Jawaban ini bukan termasuk bentuk umpan balik yang khusus untuk kesulitan membaca siswa, tetapi untuk keseluruhan pembelajaran yang dilakukan. Opsi ketiga, memberikan tips-tips menghafal isi teks secara efektif. Jawaban ini tidak sesuai karena walaupun termasuk umpan balik tetapi tidak sesuai dengan kesulitan siswa. Siswa pada soal itu kesulitannya bukan dalam menghafal isi teks,
Opsi keempat, menyodorkan berbagai metode membaca pemahaman. Jawaban ini bisa sebagai umpan balik terhadap kesulitan siswa. Guru bisa memberikan variasi metode pembelajaran yang mencakup teknik membaca cepat, membaca intensif, atau membaca ekstensif, sesuai dengan kebutuhan siswa. Opsi kelima, mengulang pembelajaran dengan bantuan tutor sebaya. Jawaban ini termasuk umpan balik terhadap kesulitan siswa. Dengan tutor sebaya, siswa bisa belajar bagaimana cara membaca kosakata yang mereka masih sulit membacanya. Tutor sebaya tersebut juga bisa lebih efektif karena mereka akan belajar lebih santai dengan temannya yang akrab. Jadi, kesimpulannya, jawaban untuk soal ini adalah opsi pertama, keempat, dan kelima. Oke, sebelum kita lanjutkan ke soal selanjutnya, kami punya penawaran jika kakak ingin lebih fokus dalam belajar. Kami menyediakan bimbingan belajar untuk PPG Daljab, PPG Brajab, dan PPPK. Di dalam bimbel tersebut terdapat banyak fasilitas yang bisa memudahkan kakak dalam belajar, seperti kumpulan bocoran soal atau FR asli dari tes-tes sebelumnya dilengkapi pembahasan. Kemudian ada tryout CAT berbasis komputer, tentunya seperti tes asli dilengkapi dengan skor dan pembahasan. Video pembelajaran, ada rangkuman materi juga, kemudian ada contoh perangkat pembelajaran UKIN, contoh video praktik pembelajaran UKIN, contoh tugas PPG Daljab seperti aksi nyata, refleksi, jurnal pembelajaran, dan studi kasus. Juga dilengkapi dengan grup diskusi WhatsApp. Nah, fasilitas yang didapat akan kami update sehingga akan selalu sesuai dengan tugas, materi, maupun soal yang dibutuhkan saat PPG di tahun saat kakak mengikutinya. Untuk bergabung dengan bimbel kami tersebut, kakak bisa mengunjungi website www.ladida.id atau bimbel.ladida.id. Di website tersebut, kakak juga bisa sekaligus melihat testimoni dari para member dan biaya pendaftaran. Atau bisa langsung menghubungi nomor admin yang sudah kami cantumkan di layar. Dan khusus untuk followers saluran WhatsApp kami, bisa mendapatkan tryout gratis. Untuk link pendaftaran maupun link saluran WhatsApp juga sudah kami cantumkan di kolom deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Dalam pembelajaran, Bu Susan mengintegrasikan pemain jungkat-jungkit dalam proses pembelajaran tentang pesawat sederhana. Penting bagi Bu Susan untuk memilih jenis permainan yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan jenis permainan yang paling efektif yang sesuai. Inti dari soal tersebut adalah bagaimana permainan yang efektif untuk diintegrasikan dalam pembelajaran pesawat sederhana. Kita cek masing-masing opsi jawaban. Opsi pertama, permainan yang bersifat kompetitif. Jawaban ini benar, permainan yang kompetitif dapat memotivasi peserta didik untuk lebih fokus dan meningkatkan keterlibatan siswa. Misalnya saja, siswa bisa menyeimbangkan jungkat-jungkit dengan beberapa benda yang memiliki berat berbeda. Siswa yang tercepat akan memenangkan kompetisi tersebut. Bisa juga menentukan siapa yang bisa menjelaskan prinsip kerja jungkat-jungkit dengan paling akurat dalam konteks kompetisi. Opsi kedua, permainan yang bersifat kolaboratif. Jawaban ini juga benar. Dengan bekerja sama, peserta didik bisa saling bertukar ide dalam memecahkan permasalahan. Opsi ketiga, permainan yang tidak terkait dengan materi pembelajaran. Jawaban ini salah. Permainan yang tidak relevan hanya akan membuang waktu dan tidak mendukung tujuan pembelajaran. Opsi keempat, permainan yang hanya dilakukan di luar kelas. Jawaban ini juga salah. Menggunakan model miniatur di dalam kelas atau jungkat-jungkit sebenarnya di luar kelas sama-sama bisa efektif. Opsi kelima, permainan yang melibatkan interaksi antar peserta didik. Jawaban ini benar. Melalui interaksi, peserta didik dapat berdiskusi, berbagi temuan, saling bertanya, dan menjelaskan konsep satu sama lain. Jadi, jawaban yang benar adalah opsi 1, 2, dan 5. Kita lanjut ke soal keempat.
Seorang guru memberikan pilihan tugas kepada peserta didiknya untuk membuat proyek akhir tentang norma dan aturan di masyarakat berdasarkan gaya belajar masing-masing. Bentuk tugas proyek yang sesuai untuk peserta didiknya adalah inti dari pertanyaan pada soal, yaitu bagaimana bentuk penugasan yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kita langsung lihat masing-masing opsi jawaban. Opsi A, tugas membuat laporan dari hasil pengamatan di lingkungan sekolah bagi peserta didik bergaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik cenderung belajar melalui gerakan, pengalaman langsung, dan aktivitas fisik. Mereka perlu melakukan sesuatu untuk benar-benar memahami dan memproses informasi. Sehingga jawaban pada opsi A ini sudah tepat karena proses pengamatan itu melibatkan pergerakan dan pengalaman langsung di lingkungan nyata. Ini memungkinkan mereka untuk secara aktif terlibat dengan materi, bukan hanya membaca dan mendengarkan. Jadi opsi A ini adalah jawaban yang tepat. Kita tetap lihat mengapa opsi lainnya kurang tepat. Opsi B, tugas membuat laporan dari hasil pengamatan di lingkungan sekolah bagi peserta didik bergaya belajar auditori. Gaya belajar auditori cenderung belajar dengan mendengar dan berbicara, sehingga membuat laporan kurang optimal untuk gaya belajar mereka. Tugas yang lebih sesuai mungkin wawancara, presentasi lisan, atau diskusi. Opsi C, tugas membuat laporan dari hasil pengamatan di lingkungan sekolah bagi peserta didik bergaya belajar visual. Gaya belajar visual cenderung belajar melalui gambar, diagram, grafik, dan tulisan. Membuat laporan memang melibatkan aspek visual, tetapi pengamatan langsung itu sendiri bukan metode utama mereka dalam menyerap informasi. Mereka lebih cocok dengan tugas melibatkan pembuatan poster, mind map, atau video. Opsi D, tugas membuat laporan dari hasil pengamatan di lingkungan sekolah bagi peserta didik bergaya belajar verbal. Gaya belajar verbal cenderung belajar melalui kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Membuat laporan adalah aktivitas verbal, jadi pilihan ini tidak sepenuhnya salah, tetapi kurang tepat karena pada opsi jawaban ada tugas pengamatan di lingkungan sekolah. Opsi E, tugas membuat laporan dari hasil pengamatan di lingkungan sekolah bagi peserta didik bergaya belajar nonverbal. Gaya belajar nonverbal cenderung menyerap dan memahami informasi melalui indera nonverbal seperti penglihatan, sentuhan, dan gerakan tubuh, bukan melalui kata-kata. Jawaban ini terlalu umum dan kurang spesifik ya. Oleh karena itu, tugas pengamatan lapangan yang melibatkan aktivitas fisik dan interaksi langsung sangat selaras dengan kebutuhan belajar peserta didik kinestetik, yaitu opsi A. Untuk mengakses video part lainnya, silakan kakak cek playlist yang sudah kami cantumkan pada kolom deskripsi. Video ini kami buat secara berurutan, tetapi tidak semua kami unggah di YouTube. Part yang tidak diunggah tersebut hanya dapat diakses oleh member Bimbel. Jika kakak menghendaki untuk part selengkapnya, silakan bisa mendaftar Bimbel kami melalui website atau nomor admin Bimbel kami. Terima kasih, semoga hal baik yang sedang kita perjuangkan selalu diberi kemudahan.